pikiran yang tenang adalah pikiran yang bisa sepenuhnya menerima saat ini. Tidak terjebak oleh masa lalu dan tidak cemas oleh masa depan. Nah, kalau pikiran kita tenang dengan 3 ciri tadi, alam semesta pasrah. Alam semesta pasrah itu alam semesta akan mengalir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar kita, ngaji filsafat kita. Ayo ya kita mulai belajar. Kenapa sih pikiran harus dipuasakan? Karena pikiran kita itu biasanya terlalu sibuk isinya konsep-konsep, teori-teori macam-macam yang itu kita pakai untuk hidup, yang kadang-kadang membuat hidup ini jadi rumit, jadi ruwet. Nah, maka di antara jalan untuk kita bisa hidup bahagia, nyaman, itu mempuasakan pikiran. Kita lihat ya, apa sih puasa pikiran itu? Kata Konfusius, satukan keinginanmu, jangan dengarkan dengan telingamu, dengarkan dengan pikiranmu. Tidak. Jangan dengarkan dengan pikiranmu, tapi dengarkan dengan jimu. Mendengarkan berhenti dengan telinga, pikiran berhenti dengan pengenalan, tapi ki kosong dan menunggu semua hal. Tahu berkumpul dalam kekosongan, kekosongan adalah puasa pikiran. Jadi ini pelajarannya agak dalam. Yang pertama, fokuskan keinginanmu. Kamu ingin apa? Di antara kelemahan kita hari ini, itu pikiran kita tidak karu-karuan bercabang-cabang. Ini yang membuat kadang-kadang kita kebingungan sendiri. Apalagi hari ini ada banyak banjir informasi masuk ke kepala kita. Jadi fokus ya ke satu titik, keinginanmu itu apa. Setelah itu pahami. Cuma jangan sekedar mendengarkan dengan telinga. Itu berarti memahami di level materi apa saja yang masuk. Kalau pakai telinga itu kan ya suara saja yang masuk. Recorder pun bisa mendengarkan kemudian dia merekam. Kalau bisa ya ke level pikiran. Tidak sekedar mendengarkan terus kita terpengaruh. Kalau bisa ya difikirkan, dipahami. Tapi pikiran pun masih kurang dalam. Kalau bisa ya dengan kimu. Ki itu daya vital hidup. Jadi kadang orang menerjemahkannya jiwa atau spirit. Pahami dengan jiwamu, tapi jiwa yang kosong. Yang kamu buka. Nanti ada penjelasan detailnya. Jadi biarkan apa saja masuk secara alami, kemudian kamu ikuti ritmenya. Ini nanti sebenarnya maunya Konfusius apa? Kamu masuklah ke sana, mengalirlah bersama mereka, sebarkan vibrasi kebaikanmu. Di situ mereka pelan-pelan akan bisa berubah. Jadi mengikuti aliran hidup secara alami tadi. Jangan memaksakan kehendak, memaksakan keinginan, nabrak yang selama ini berjalan secara frontal, karena akan melahirkan kekacauan-kekacauan yang baru. Jadilah orang yang terbuka, mengikuti yang sedang terjadi, meskipun kemudian
kita melakukan yang kita yakini baik, yang kita yakini benar, yang itu mungkin bisa berpengaruh ke sekeliling kita. Jadi ini konteks yang disebut puasa pikiran. Biasanya kita itu memaksakan hidup ini dengan ideal-ideal, teori-teori, konsep-konsep yang ada di kepala kita. Kemudian siapapun yang punya konsep yang berbeda dengan kita tabraki semua satu-satu. Dan itu kemudian muncul aneka ragam masalah. Ayo mulai kita latihan puasa pikiran ini. Jadi tadi kan Yan Hui itu digelisahkan oleh, wah ini ada problem ini, saya harus menyelesaikannya, saya harus enggak. Ada banyak problem, tapi kalau kita terdistraksi oleh banyak masalah, malah enggak fokus, kata dia. Maka fokuskan keinginanmu, buka dirimu lebar-lebar, ikuti aliran hidup. Jadi kosongkan pikiranmu, apa saja bisa masuk, kamu ikuti, dan pada akhirnya engkau akan mempengaruhi. Makanya puasa pikiran itu, kalau nanti kita detailkan ya, cirinya ada 5. Ini semoga besok kita 1 bulan bisa mulai latihan-latihan ini ya. Puasa pikiran itu apa? Yang pertama, melepaskan ego dan keinginan. Jadi jangan terlalu terikat dengan pendapat pribadi, ambisi, atau keinginan-keinginan kita. Pertama-tama tetap kita harus belajar latihan mengikuti situasi yang ada. Ini latihan melepas ego ini kelihatannya simpel, tapi rasanya perlu latihan panjang. Kepala kita ini sudah terbentuk, terpola macam-macam sesuai latar belakang kita. Mengubahnya sulit. Kemarin kita ada sesi mindset. Kalau sudah jadi mindset kita itu jadi cara pandang kita, dan kita nganggap ya itulah kebenaran. Ada orang nganggap dunia ini rusak, dunia ini hancur. Pada akhirnya ya seperti itu cara dia hidup. Seperti orang yang ketakutan karena sebentar lagi ada kehancuran. Tapi orang yang menganggap dunia ini anugerah, selama belum kiamat itu kesempatan kita berbuat baik, itu cara dia hidup pasti kebalikan dari yang tadi nganggap dunia ini kutukan. Coba sekarang kalian cek isi kepala kita masing-masing ya. Pandanganmu apa tentang hidup? Pandanganmu apa tentang Indonesia? Pandanganmu apa tentang dirimu sendiri? Pandanganmu apa tentang bidang keilmuanmu? Pandanganmu apa? Itu nantinya akan menentukan jalan hidupmu. Tapi kalau kamu bisa mengambil jarak dengan itu semua, itu yang maksud puasa tadi, hidupmu akan lebih nyaman. Bukan berarti terus kamu buang pandangan itu, tapi kamu tidak akan memaksakan pandangan itu dalam hidupmu. Jadi antara idealismeku dengan aku itu tidak terikat melekat, tapi ada jarak, sehingga oh ini pas untuk idealisme saya, oh ini situasinya berubah, ini perlu adaptasi sedikit, perlu penyesuaian. Itu kita bisa luas. Tapi banyak orang yang terlalu melekat dengan idealismenya. Pokoknya kalau begini ya begini, kalau begitu ya begitu. Dan dia akan lelah, akan capek. Maka sekarang mari mulai latihan menenggang ego. Kalau kata Freud kan tidak mungkin orang membuang egonya, tapi paling tidak mengambil jarak dari ego kita. Ini aku, ini pikiranku, ini pendapatku. Ini teori yang saya yakini, ini idealismeku.
Sehingga kapan-kapan ada orang ngeritik kita, ada situasi yang tidak cocok, itu yo kita mudah mengadaptasinya. Tapi kalau kita terlalu melekat dengan idealisme kita, ini yang membuat kita sering drop, sering kaget, sering depresi. Karena situasinya tidak terbayangkan. Jadi ayo mulai kita mengamati diri kita. Idealisme apa sih yang saya miliki selama ini? Bagaimana cara saya memandang hidup hari ini? Serba tugas, kewajiban, apa tuntutan ini, tuntutan itu, atau serba santai, mencari senang, mencari kenikmatan atau apa? Ini nanti menentukan bahagia atau tidaknya kita. Ini ciri pertama. Jadi puasa pikiran itu kemampuan kita menenggang, melepaskan ego dan keinginan. Yang kedua, mampu membiarkan apapun datang dan pergi. Jadi kalau sesuatu terjadi dan datang, ya mungkin memang waktunya terjadi dan datang. Kalau memang harus diperbaiki, yuk ayo diperbaiki tanpa harus memaksakan, tanpa harus menolak, menyangkal. Kita jalani sambil mengalir. Pak, saya gagal, Pak. Yo bangkit lagi. Kan gitu saja. Pak, saya lapar, Pak. Yo makan. Saya lelah sekali hidup, Pak. Yo istirahat. Kan sesimpel itu, mengalir itu. Tapi kita kadang-kadang tidak bisa begitu. Kenapa? Idealisme kita. Cita-cita kita, keinginan kita memaksakan agar hidup itu berjalan sesuai corak yang kita bayangkan. Terus kita kelelahan, terus kita stres. Nah, kalau tuntunannya sanksi ini kita kita biar saja ada peristiwa datang dan pergi, kita tanggapi semampu kita, kemudian hasilnya apa, ya sudah kita terima. Wajar saja kok hidup itu, apapun yang terjadi, tidak ada yang tidak wajar, semuanya wajar saja terjadi. Nah ini rumus kedua. Jadi biarkan segala sesuatu mengalir secara alami, jangan ditentang, jangan dipaksakan mengontrol sesuai keinginan kita. Yang ketiga, ini yang tadi maksudnya kosong tadi ya. Mari kita kosongkan pikiran dari prasangka, dari konsep-konsep, dari teori-teori yang kadang-kadang ini menyetir cara pandang kita terhadap hidup. Sehingga kita tidak bisa memahaminya apa adanya. Tentang apa saja. Kadang-kadang tentang warna saja kan pikiran kita sudah terkotak-kotak, terkonsep-konsep. Kalau warna merah artinya apa? Ya kan, ada yang terbayang bendera merah putih. Merah berani, Pak. Ada yang terbayang lampu lalu lintas. Merah berhenti, Pak. Ada yang terbayang partai. Merah itu apa, Pak? Merah ya merah, kan gitu aja. Tapi mindsetmu, konsep yang ada di kepalamu. Hitam itu, Pak, berduka, Pak. Nah, jadi saya pakai baju hitam ini. Wah, Pak Faiz sedang berduka itu. Hitam ya hitam saja sih. Tapi ada konsep kamu berduka. Mungkin ada konsep hitam itu kegelapan, putih itu cahaya, pencerahan, dan lain sebagainya. Ini konsep-konsep. Mbok yo hitam gitu aja. Kita tidak bisa berhenti di situ. Kita selalu menempelkan makna-makna sesuai konsep dan idealisme yang kita yakini. Ini yang membuat kadang-kadang hidup ini jadi lebih berat. Baik, terus ya. Jadi ini mari kita mengosongkan diri, prasangka. Apalagi yang jenis prasangka, prejudice ini. Wah, ini kita sudah
mungkin sekedar model rambut, pakai kopiah, pakai sarung, itu yo kita sudah punya konsep sendiri. Oh, kalau pakai sarung itu berarti santri. Oh, kalau pakai tato itu berarti apa? Oh, kalau pakai ini, konsep-konsep yang melahirkan prasangka-prasangka. Saya kemarin ada orang ngobrol, Pak itu loh Pak, jilbabnya kan besar. Saya itu bilang, oh apa ya jilbab, ada yang besar, yang kecil. Oh ternyata ada konsep jilbab kecil, jilbab besar. Jadi itu cara membacanya terus bisa beda-beda. Jangankan itu ya, sekedar jenggot saja, kamu kan sudah punya makna sendiri. Wah ini jenggotnya panjang ini. Mungkin ya entah maknamu apa ya, tapi jangan lupa Karl Marx juga jenggotnya panjang. Oke. Ini maknanya apa itu? Karena ya konsep yang ada di kepalamu yang membunyikannya. Jadi ayo latihan puasa ini ya, mengosongkan diri dari prasangka. Kalau ada apa-apa, oh ya itu sudah. Ada teman punya jenggot, ya dia punya jenggot, kan gitu saja. Tidak harus kemudian maknamu ikut masuk. Karena makna dari kita mungkin beda dari makna dari yang lain. Kita terima semuanya sesuai apa adanya. Jadi kalau ada teman kok kedip-kedip itu, ya teman saya kedip-kedip itu aja. Mbuh itu ngode apa. Kadang-kadang kan prasangka kita bunyi duluan. Dan yang keempat, puasa pikiran itu mengikuti tahu tadi ya, mengikuti jalan menuju keseimbangan hidup yang lebih hakiki. Jangan mendikte kehidupan karena kita akan stres sendiri. Punya cita-cita, ayo kita usahakan, ayo. Tapi jangan merasa bahwa kita bisa mengontrol semuanya. Mari bersikap terbuka, kemudian memahami segalanya secara lebih alamiah. Baik, jadi intinya puasa pikiran itu 4 hal ini. Melenyapkan ego dan keinginan, membiarkan segalanya mengalir, datang dan pergi. Mengosongkan segala macam prasangka, konsep, teori yang bisa menghalangi kita memahami hidup ini apa adanya, dan mengikuti jalan tahu. Ini versinya Taoisme kan. Jangan memaksakan atau mendikte kehidupan, mari kita terbuka menerima segala yang alami dalam hidup ini. Nanti setelah ini uraiannya lebih detail ke beberapa yang berhubungan dengan puasa pikiran. Yuk, baik. Ambil nafas sebentar. Kelihatannya berat materinya, sambil minum juga boleh. Ya siapa tahu nanti bulan Ramadan kalian bisa mulai latihan. Karena di antara riyadhah yang agak berat itu memang ketika kita harus melawan diri kita sendiri. Ini sudah di banyak kitab disebutkan, bahkan di hadisnya Nabi itu ya, perang melawan diri kita ini lebih dahsyat daripada perang Badar. Perspektif kita, konsep-konsep kita, prasangka-prasangka, teori-teori di kepala kita itu sering jadi dasar kita untuk memahami hidup. Itu pun secara kaku, tidak luas. Makanya diajarkan wuwe tadi, mengalir. Mengosongkan diri dan mengalir mengikuti ritmenya alam. Sekarang kita lanjutkan ya. Ini ada beberapa quotes penting yang berhubungan dengan puasa pikiran yang kita ambil dari buku Sangsi tadi. Coba kita lihat. Beliau mengambil analogi dari bayi. Menurut beliau, seorang bayi mengamati segala sesuatu di sekelilingnya tanpa berkedip. Karena matanya tidak terfokus pada objek tertentu.
Ia berjalan tanpa tahu berjalan kemana dan berhenti tanpa tahu apa sebenarnya yang dia lakukan. Dia menyatukan diri dan mengalir dengan lingkungan sekelilingnya. Itulah prinsip kesehatan mental. Jadi kalau ingin contoh tegas gimana sih Pak hidup yang kosong seperti puasa pikiran tadi, Zangxi mencontohkan bayi. Bayi itu melihat dunia apa adanya. Bayi tidak pernah menganalisis dalam-dalam pakai teori macam-macam. Ada apa saja ya, dia nikmati. Kamu kasih warna merah apa warna hitam, ya tetap akan dia raih, dia pakai main-main, dia nikmati. Dan bayi kan lebih spontan, lebih alami. Kalau tidak nyaman dia akan nangis, kalau senang dia akan ketawa. Tidak pernah pura-pura ketawa, tidak pernah acting nangis. Apa adanya keluar spontan dari dirinya. Kalau kalian hari ini kan masih banyak pencitraan, masih banyak pura-pura. Isinya apa, keluarnya apa, itu yang terus ketika hasilnya tidak sesuai yang diharapkan terus kalian kecewa. Kalau bayi tidak mikir ke sana. Karena tidak ada konsep-konsep di kepalanya, kalian disibukkan oleh aneka konsep. Coba kalian baca, mungkin teman-teman senang filsafat, baca Dunia Sofi, itu di bagian-bagian awal kan ada cerita. Yang bisa kaget itu orang yang di kepalanya banyak konsep. Yang bisa bingung, yang bisa kacau. Coba misalnya kan di buku itu dicontohkan, misalnya satu ketika ada ibu-ibu nyapu. Tiba-tiba ibu-ibu nyapu ini bisa sambil terbang misalnya. Jadi mungkin nyapunya biar rata sampai genteng-gentengnya disapu, dia bisa terbang. Di bawah ada ayahnya sama ada anak bayinya, balitanya. Itu yang kaget pasti ayahnya kan. Bayinya, balitanya tidak kaget. Ibunya bisa terbang itu bayi tidak kaget. Kenapa? Di kepalanya belum ada konsep bahwa manusia itu tidak bisa jalan di atas angin tanpa pijakan apa-apa. Jadi begitu dia lihat ibunya terbang mungkin, wah asik nih ibu bisa terbang. Kan itu aja kan yang dipikirannya. Aku juga pingin dong. Tidak pakai kaget, tidak pakai depresi. Mungkin itu bapak kan kaget luar biasa itu. Waduh, jangan-jangan ada penghuninya ini. Jangan-jangan ada kan yang gitu. Mungkin kalau bapaknya saintis mungkin wah jangan-jangan di situ mungkin ada ruang anti gravitasi. Kalau bapaknya kelenik nanti melihatnya, wah ini mesti jin penunggunya baru tidak berkenan nih terus diangkat ini. Tergantung mindset teori yang ada di kepalanya. Jadi kita menanggapi sesuatu itu kan sesuai kacamata teori konsep yang ada di kepala kita. Sementara seperti bayi tadi ya dia tidak kaget. Yang melihatnya asik saja, senang saja. Kok enak ya kelihatannya, kok itu dan lain sebagainya. Jadi beliau pertama-tama mengilustrasikan bayi. Bayi itu tidak sibuk menilai, menganalisis, merencanakan. Dia tidak pernah komentari, tidak pernah ngejudge. Jadi tidak pernah memvonis orang bayi itu. Jadi kalau ada orang kok dia tidak nyaman, ya dia nangis saja. Tapi tidak pakai dia nuduh-nuduh. Nah, jadi coba kita bisa Idul Fitri. Kalau kan sering orang ceramah Idul Fitri itu kita kembali lagi seperti bayi. Semoga fitrahnya juga begitu. Alaminya hidup. Tidak dibuat-buat. Nah, jadi ini ilustrasi pertama. Bayi juga tidak takut, tidak cemas, tidak bingung masa depan saya nanti seperti apa. Dia tidak mikir ke sana. Kalau minum dia tidak bisa. Wah ini minumnya kok terlalu banyak gula. Nanti kalau saya besar diabetes gimana. Itu dia tidak mikir ke sana. Jadi bayi tidak melawan kehidupan. Dia bisa menyesuaikan. Apa yang dia hadapi, yaitu yang dia kelola tanpa harus membaca dengan teori-teori, ingin merekayasa yang bagaimana.
Ini salah satu kata Zhangxi, prinsip kesehatan mental. Kalau kalian ingin hidup lebih nyaman, lebih santai, perbanyak menguras teori-teori, konsep-konsep yang tidak penting di kepala kita. Mari kita natural saja, kita terima apapun yang terjadi di sekeliling kita. Ya wajar sih, saya meyakini begini, orang lain meyakini begitu, biasa saja. Saya manusia kadang salah, dia juga mungkin ada benarnya meskipun saat ini saya anggap salah. Dan itu wajar kan, sejarah kita beda-beda. Ini lebih alami daripada kita memaksakan harus begini semuanya. Yang tidak begini dibasmi saja, itu kita sendiri nanti yang stres. Nah, kalau kita bisa belajar seperti bayi tadi, bisa menikmati hidup. Jadi tidak terkungkung, terpenjara oleh pikiran kita. Baik, ini ilustrasi pertama. Ilustrasi kedua, untuk memahami puasa pikiran. Kata Zhangxi, manusia sempurna menggunakan pikirannya seperti cermin. Tidak mengejar apapun, tidak menyambut apapun, menanggapi tapi tidak menyimpan. Nah, sekarang diibaratkan cermin. Jadi cermin itu, pikiran itu ibarat cermin. Cermin itu apa saja yang kita letakkan di depannya, itu kan dia raih. Jadi apa adanya, tanpa mengubah, juga tidak disimpan di situ. Kalau barangnya kita geser, ya dia sudah tidak ada lagi di situ. Itu kan cermin. Jadi kalau kita bisa memposisikan pikiran kita, pikiran itu berarti termasuk hati kita, seperti cermin, itulah nanti yang disebut puasa pikiran. Jadi cermin itu kalian letakkan gambar apa saja, benda apa saja di depannya, ya masuk sih. Oh, ya wong waras, wong sadar. Pikiran juga begitu. Ada apa saja, peristiwa apa saja, ya masuk. Kita ya ngerti, ada berita ya kita pahami, apa saja masuk. Tapi tidak disimpan di situ. Bayangkan kalau ada gambar lemari, terus lemarinya ada dalam cermin. Nanti ada gambar buku-bukunya masuk dalam, kan tidak begitu. Cermin itu ya kalau sudah lewat ya sudah, tidak ada di situ lagi. Jadi kalau kita bisa seperti ini, beban pikiran kita lebih ringan. Yang sering terjadi kita itu menyimpan, membaca terus kita simpan. Jadi kita memahami sesuatu terus tersisa di kepala, kita ingat-ingat terus. Membebani kita. Tadi sore baca berita apa, sampai hari ini terbebani terus oleh berita tadi. Padahal berita itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada kaitannya dengan hidup kita, ya tapi teringat terus. Kok bisa ya artis favoritku kok ya mau cerai, itu kok ya mbok ya jangan. Ya kita pikiran kita melu mikir. Padahal dia tidak mikir yang bersangkutan. Kita yang kepikiran. Kenapa? Kita seperti cermin yang setelah gambarnya masuk, tidak keluar lagi. Maka kalau bisa ya kita seperti cermin beneran. Ya masuk sih, ya kita waras, kita sehat, ya kita baca, ya paham. Tapi setelah itu lupakan. Jadi setelah itu biarkan lewat. Dan cermin itu gambarnya apa, ya munculnya begitu. Tidak diubah, tidak cara membacanya persis seperti barangnya, tidak dikomentari, tidak dikacaukan, enggak, yes begitu. Kalau hitam ya hitam, kalau merah ya merah. Cermin itu kan tidak bisa terus ngejudge, memvonis itu. Wah ini gambar sesat ini. Wah ini tidak begitu. Ya adanya itu ya tampilnya itu. Jadi oh ya, ada orang pikirannya begini, selesai.
tanpa dinilai. Oh iya, ada peristiwa begitu, titik. Sudah. Ini lebih ringan untuk pikiran kita. Jadi masuk, kita pahami, tidak mempengaruhi kita, juga kita tidak mengubah apa-apa, biarkan dia. Kalau dia mau datang, datang saja, mau pergi, silakan pergi. Ini hidup lebih ringan. Jadi itu kalau kalian bisa bilang begitu, itu kalian tangguh sudah. Nanti ada pasanganmu, aku pergi loh, aku pergi loh. Loh, kalau mau datang, datang, mau pergi, pergi saja. Nah itu biar kamu tidak sering diancam begitu. Jadi ini lebih ringan untuk pikiran. Terus cermin itu tidak terikat oleh komentar penghargaan dari luar. Jadi cermin itu ya sudah, ya ini gambar yang masuk ke saya. Gini. Nah, entah itu orang memuji atau tidak, atau orang mencela atau tidak, ya pokoknya itu gambarnya. Jadi tidak mengejar apapun, tidak menyambut apapun. Hasilnya seperti ini. Tidak harus dijudge, oh ini jelek sekali, ini baik sekali, tidak. Kalau kita bercermin kan apa adanya sudah. Tidak terikat hasil. Jadi saya pingin kalau saya bercermin itu wajahnya begini, tapi biar kelihatan berkali lipat gantengnya gitu loh. Tidak bisa kalau cermin apa adanya. Kalau HP-mu masih bisa. Kamu pulas biar itu jadi lebih halus, lebih apa. Tapi kalau cermin ya apa adanya sudah. Dan dia juga tidak minta di like, tidak minta dipuji, tidak minta dikomentari yang positif apa negatif. Tidak, dia sudah, ya ini sudah yang saya tangkap. Ini yang saya lihat, ini yang saya pahami. Jadi tanpa kemudian disimpan kalau memang tidak perlu disimpan. Cermin itu menanggapi tapi tidak menyimpan. Jadi menanggapi itu ya kan gambarnya muncul. Oh iya ya ada begini ya, ada begitu ya. Tapi terus tidak disimpan dalam dirinya. Jadi ilustrasi pertama, puasa pikiran itu seperti bayi. Ilustrasi kedua, puasa pikiran itu seperti cermin. Lanjut. Nah, kata sanksi kemudian, biarkan pikiranmu mengembara dalam kesederhanaan, padukan jiwamu dengan keluasan, ikuti segala sesuatu sebagaimana adanya, jangan beri ruang bagi kepentingan atau pandangan pribadi. Maka dunia akan tertib. Jadi ini kita pecah satu-satu ya. Yang pertama, biarkan pikiranmu mengembara dalam kesederhanaan. Jadi maksudnya apa? Berpikirlah seluas mungkin, menjelajahi macam-macam, tapi jangan terikat oleh keinginan-keinginan atau teori konsep-konsep yang rumit. Tambah pengalaman sebanyak mungkin, tidak masalah. Baca buku sebanyak mungkin, belajar sebanyak mungkin, tidak masalah. Tapi tidak harus kemudian ambisius. Apalagi kemudian terpatok pada pikiran-pikiran idealisme kita sendiri yang rumit. Kadang-kadang kan kita begitu. Pak, saya setelah belajar filsafat lama, saya putuskan saya seorang eksistensialis misalnya. Terus opo-opo dilihatnya secara eksistensial. Kamu repot sendiri. Nanti ngangkring, wah sekarang makan di angkringan. Di angkringan tidak apa-apa, tapi ini angkringan eksistensial. Wah, nanti ada apa-apa, ini eksistensial. Itu kamu ribet sendiri. Karena kamu terlanjur tadi bikin rumit bahwa saya ini, saya itu. Itu sama kalian kan sama teman-temanmu sudah terlanjur memperkenalkan diri. Saya itu meskipun kayak gini gayanya, tapi saya soleh loh. Wah itu.
Ayo kamu pontang-panting sendiri itu. Nanti mau katanya anak soleh, ini sudah mau asar zuhur belum. Oh iya ya, maaf lupa. Jadi kamu ribet sendiri. Salahmu sendiri, kamu mengkategori dirimu dengan satu konsep tadi. Jadi meluaslah seluas-luasnya tanpa harus bikin rumit dirimu sendiri. Biar hidupmu lebih nyaman. Padukan jiwamu dengan keluasan. Jadi mari kita sadari, sepinter apapun kita, sepandai apapun kita, masih banyak hal yang belum kita paham. Mari kita jangan egois, mari kita merasakan diri kita sebagai bagian dari satu sistem besar. Jadi hidup ini jangan menganggap dirimu satu-satunya yang penting. Setiap entitas punya nilainya sendiri. Jangan dikira kalau kamu jahat atau jelek, efeknya ke dirimu saja. Lingkunganmu juga kena. Kalau kamu baik juga begitu. Ini namanya kesadaran yang meluas. Jadi, kalau kamu jahat, itu kamu tidak bisa egois bilang, biar saja Pak, jahat-jahat saya kok. Nggak akan ada yang kamu begitu. Cerewet-cerewet saya ngapain? Loh enggak, kalau kamu jahat, kalau kamu jelek, nanti semua yang berkaitan denganmu kena. Kamu anaknya siapa sih kok jahat banget? Orang tuamu kena. Kamu kakaknya siapa? Adiknya siapa? Kamu kok cerewet banget? Saudaramu kena. Daerahmu kena. Kamu anak mana sih? Kena daerahmu. Nanti kalau kamu ke luar negeri, kelakuanmu ngisin-ngisini, kamu orang negara mana sih? Negaramu kena. Jadi jangan dikira kamu itu sendirian. Kesadaranmu perluaslah. Jangan hanya mikir egomu sendiri. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, sadari ini. Wah, itu saya mau sih agak nakal-nakal dikit itu. Tapi nanti orang tuaku bagaimana? Teman-temanku bagaimana? Orang kampungku bagaimana? Nanti kalau ada apa-apa kena semua. Nah, terus kamu mulai lebih hati-hati, lebih taktis melakukan sesuatu. Saya pingin sih ketat dengan idealismeku. Tapi kalau nanti saya seketat itu, nanti efeknya mungkin ke teman-teman, ke saudara-saudara. Nah, jadi ini padukan jiwamu dengan keluasan. Kemudian ikuti segala sesuatu sebagaimana adanya. Terima kenyataan apa adanya, jangan memaksakan kehendak. Mengalir saja, fleksibel. Kemudian jangan beri ruang bagi pandangan pribadi. Pandangan pribadi itu maksudnya jangan hanya mementingkan diri sendiri. Lihatlah segala sesuatu secara lebih objektif. Perspektif kita tidak selamanya benar. Kalau kita bisa 1, 2, 3, 4 ini, maka dunia akan tertib. Berpikir yang tidak terlalu bikin rumit, jiwa yang luas, tidak egois, menerima kenyataan apa adanya, tidak memaksakan kehendak, dan objektif. Tidak hanya mikir kepentingan sendiri. Dunia ini maka akan tertib. Kalau kita bisa melakukan ini, pada akhirnya, kata Sangsi, bagi pikiran yang tenang, seluruh alam semesta pasrah. Jadi kata beliau, ayo kita punya pikiran yang tenang, yang tidak sibuk terus-menerus. Cirinya apa? Yaitu ada beberapa narasi sebenarnya, syarahnya quotes ini. Pikiran tenang itu pikiran yang bebas dari kerisauan dan kecemasan. Ciri pertama. Ciri kedua, pikiran tenang itu pikiran yang tidak terikat. Diingat-ingat ya, tidak terikat. Bukan berarti tidak punya. Punya sih, tapi tidak terikat. Tidak terikat itu fleksibel saja.
Tidak terikat pada keinginan, penilaian, atau pikiran yang berlebihan. Ya tetap berpikir, ya tetap menilai, ya tetap punya keinginan, tapi tidak terikat. Segala sesuatu ya ada ruang dan waktu dan menyesuaikan situasi. Kalau situasi berubah, ya kita ikut berubah. Ini yang membuat pikiran kita tenang. Karena kadang-kadang pikiran kita ada di tahun berapa, kita sekarang ada di tahun berapa. Banyak pikiran-pikiran yang sudah tidak nyambung lagi dengan situasi. Yang dulu kalian anggap dahsyat luar biasa, mungkin hari ini sudah kehilangan relevansinya. Kalau tidak percaya, coba kalian yang pernah punya buku harian, kalian baca lagi buku harianmu zaman dulu. Itu mesti isinya lucu-lucu. Aduh, saya kok gini ya dulu nulisnya, kok malu saya. Loh, padahal dulu nulisnya sambil nangis-nangis itu. Sekarang kamu membacanya malu. Kenapa? Ya situasi berubah. Bayangkan kalau kamu masih seperti yang dulu itu, kamu tidak berkembang, situasinya berubah. Bukan berarti tulisanmu keliru atau salah. Pada zamannya itu memang luar biasa, menggetarkan bagimu. Sekarang sudah beda. Jadi itu pikiran. Kemudian pikiran yang tenang adalah pikiran yang bisa sepenuhnya menerima saat ini. Tidak terjebak oleh masa lalu dan tidak cemas oleh masa depan. Nah, kalau pikiran kita tenang dengan 3 ciri tadi, alam semesta pasrah. Alam semesta pasrah itu alam semesta akan mengalir bersama kita. Hidup jadi rasanya nyaman, harmonis. Jadi karena kita bisa menyesuaikan. Kita bayangkan ya, kalau kita punya teman yang kita bisa menyesuaikan. Jadi yang kita cocok dengan teman ini, bisa bareng-bareng menyesuaikan, itu kan kita enak, mengalir. Jadi tidak egois versi kita saja atau mengikuti dia saja, enggak. Saya menyesuaikan dia, ketika kita menyesuaikan padanya, dia juga menyesuaikan dengan saya. Nah, itu lebih nyaman daripada masing-masing jalan sendiri-sendiri secara egois. Baik, kita lanjutkan. Kata Zhangzi, kebahagiaan itu tidak terletak dalam kebahagiaan itu terletak dalam tidak adanya upaya mencari kebahagiaan. Ini sebenarnya sederhana sih, selama orang itu masih mengejar kebahagiaan, ya dia tidak akan bahagia. Namanya saja mengejar. Caranya untuk bahagia apa? Ya jangan dikejar, dinikmati saja. Diterima saja situasi dan kondisi saat ini. Tapi kan kadang-kadang rasanya pahit, Pak. Level bahagiamu luar biasa kalau dalam kepahitan pun kamu bisa nyaman. Masih bisa bahagia. Ya nanti ini sebenarnya lagi-lagi ada hubungannya dengan ego. Jadi kemampuan kita mengontrol aku, diri kita sendiri. Terakhir, ini satu quotes panjang, ini tidak mungkin saya jelaskan, teman-teman nanti direnungi di kamarnya masing-masing. Ini ada 24 hal yang mungkin jadi bahan puasa kita. Pangkat, kekayaan, keunggulan, prestis, ketenaran, dan keuntungan. Ini 6 hal yang membangkitkan keinginan, membuat kita menginginkan sesuatu. Lanjut. Penampilan, tindakan, kecantikan seksual, koherensi konseptual,
energi emosional, dan ambisi. Itu hal-hal yang menjerat pikiran. Kemudian ketidaksukaan, keinginan, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Itu yang mengikat keutamaan. Kemudian menghindar, mendekati, menerima, memberi, memahami, dan kemampuan. Itu yang menghalangi jalan. Akhirnya kita tidak berjalan. Ini 24 hal yang harusnya tidak mengganggu pikiran kita. Kalau masih mengganggu pikiran kita, ya pada akhirnya kita tidak, kalau versi Taoisme berarti kita tidak dalam perjalanan menuju Tao. Jadi kita tidak ada on the right track menuju kesejatian hidup. Hal-hal ini harus jadi pertimbangan kita untuk kita ambil jarak. Biar kita bisa fokus. Saat kita terfokus, pikiran kita tenang dan jernih. Kalau kita tenang dan jernih, bisa kosong. Kalau kosong, pikiran mampu tidak melakukan apapun, namun tidak membiarkan apapun terbengkalai. Jadi tidak melakukan apapun itu maksudnya tidak memaksakan yang tidak seharusnya, tapi menjalani hidup secara alami saja. Ya diurusi, tapi tidak secara ambisius dan memaksa. Sesuai dengan ritme alamiah kehidupan. Jadi inilah caranya yang dipuasai dalam puasa pikiran. Bukan berarti terus tidak boleh, Pak, tidak boleh mencari keunggulan, Pak, kekayaan, ketenaran, boleh. Tapi tidak boleh melekat di kita. Harus berjarak, kemudian tidak terikat sama sekali, sehingga tetap dia hanya pendukung perjalanan kita menuju yang lebih sejati. Jadi raihlah 24 hal itu, tapi jangan terikat. Berjuang memperolehnya, tapi jangan tergantung. Jadikan itu semua pendukung. Jangan sampai hanya jadi distraksi yang mengalihkan perhatian kita dari rute utama hidup ini, yaitu perjalanan menuju Tao. Kalau versinya Taoisme.